ada teman yang mau ke sini, selama masih ada, silakan kita minum bareng. Minum sebagai persahabatan, bukan sebagai oleng-oleng. Oke teman-teman, ini saatnya kita panen raya wain nanas yang kita buat di awal Desember ya, tanggal 2 Desember. Nah, harusnya dipanen kemarin tanggal 23, sekarang sudah tanggal 29. Jadi mundur 1 minggu, alias fermentasinya sudah 1 bulan. Dari tanggal 2 sampai 29 Desember. Oke, sekarang kita panen, tidak pakai lama-lama, kita saring dulu. Walaupun waktu bikin sudah disaring, tapi kan terus menjadi ada endapan lagi dari sisa-sisa saringan pertama. Kita buka, ini proses fermentasinya juga sudah berhenti. Langsung saja kita saring. Ini wadahnya juga sudah saya bersihkan, steril. Ini pelan-pelan supaya endapannya tidak ikut, karena endapannya juga halus, pakai saringan ini tetap masuk ya. Kita nanti ukur berapa persen. Kalau sudah selesai ini, nanti kalau alatnya jadi, mau saya destil ini. Saya sedang beli panci prestonya yang kapasitas 12 liter. Kalau ini kan yang saya punya sekarang itu 4 liter. Ternyata prakteknya diisi 3 liter pun sudah tidak bagus untuk proses fermentasi, karena proses destilasi tidak bagus untuk proses destilasi karena terlalu tinggi, sehingga hasilnya ada air, gelembung-gelembung airnya yang ke bawah ke luar. Jadi saya beli yang 12 liter. Nah ini kan sekitar 3,5 liter, 3,5 ini yang sebagian saya taruh di botol. Baik, tidak pakai lama, kita langsung ukur ya. Ini kita masukkan sini. Ini semuanya udah bersih. Tidak ada rekayasa. Hasil panen dari wain nanas tanggal 2. Ini berapa? Sepertinya bagus hasilnya dibandingkan pembuatan wain sebelumnya. Kita cek, kita dekatkan. Semoga kelihatan ya, angkanya itu di angka 10. Hore, angka 10. Artinya ini lebih bagus dari hasil yang sebelumnya, karena biasanya hanya di 4 sampai dengan 5. Ini padahal kemarin juga hanya pakai vermipan ya. Vermipan 1 bungkus kurang. Oke, yang ini 10. Terus yang di botol berapa? Oke, kita cek lagi yang di botol. Walaupun sama prosesnya, tapi siapa tahu hasilnya berbeda. Karena waktu pencampuran raginya juga bersamaan, cuman karena nggak muat botolnya, kita taruh di botol yang tersendiri. Cuman ini kelihatannya lebih bening ya. Coba kita cek berapa, kita putar supaya angkanya kelihatan. Aduh, muter-muter malu dia.
mana ya angkanya ya. Nah, itu kelihatan. Nah, fokus. Ya, sama 10 ya, ternyata hasilnya sama. Nah, buat yang ingin tahu membuatnya bisa dilihat di video sebelumnya ya. Nah, ini jadi hasilnya 10%. Ure, sukses. Bagaimana? Mau diincip-incip? Oke, kita incip-incip. Kalau berdiri katanya nggak boleh, harus duduk. Oke, kita cari tempat duduk yang bagus. Ya tetap di sini aja nggak apa-apa, cuma tinggal cari kursinya aja. Hore. Nah, kalau yang ini, saya perlihatkan sekalian nih. Ini sisa anggur tanpa ragi. Ini pembuatan tanggal 17 Desember. Saya kruwes. Terus 18-nya saya saring. Kemudian saya masukkan kulkas. Dan ini sisa tinggal segini. Ini rasanya semereset banget, enak, seger. Nanti kita incip juga. Ya teman-teman, sekarang bagian incip-incip nih. Kalau yang ini saya udah tahu rasanya semereset sekali. Dan manisnya keluar. Meskipun masih ada kecut-kecutnya, asam-asamnya ya. Jadi perpaduan manis dan asam. Jadi sekarang tinggal yang ini. Ya. Hasilnya bening sekali nih yang di botol. Kalau yang ini agak gelap, yang di panci, yang di botol besar. Ini kan bening sekali ya, enak. Oh, 10%. Ada yang mau? Berapa nih harganya kalau dijual? Belum berani jual. Masih buat konsumsi sendiri ya. Kalau ada teman yang mau kesini, selama masih ada, silakan kita minum bareng. Minum sebagai persahabatan, bukan sebagai oleng-oleng. Rasanya itu pahit-pahit seger gitu ya. Jadi rasa nanasnya belum hilang sama sekali, tapi asamnya itu nggak ada. Rasa gulanya juga udah nggak ada, berarti ini benar-benar udah ke proses fermentasi. Jadi tinggal pahit-pahitnya, pahit-pahit minuman itulah pada umumnya ya. Jadi enak bener. Ini baru minum sedikit sama ini sedikit, badan saya udah panas. Nggak tahu panasnya karena ini atau karena lifting. Lampunya itu 100 watt. Ini satu sloki 50 mili. Ya 50 mili. Kurang dari 50 mili kelihatan. Oh yang ya 50 mili yang kan tadi kan penuh ya. Kalau 100 kan hanya sekian. Tadi kan penuh. Ini masih 60. Berarti benar 50 mili. Saya udah makan pagi dan siang, jadi mudah-mudahan perut tidak kena asam lambung karena memang ini sifatnya asam. Oh, satu sloki ternyata 60 cc ini habis nih. Rupanya 60 cc satu sloki.
Gimana mau dihabisin? Nanti oleng dong. 10%, biasanya kan hanya 4%. Kalau 4% satu botol buat saya nggak apa-apa. Ini 10% ya, 120 cc. Kita oplos. Mulai terasa. Makanya kalau minum jangan banyak-banyak ya, apalagi ini siang hari. Kalau ada tamu kan gimana, itu wajahnya memerah. Wah, pahitnya agak hilang. Nah, manisnya anggur. Ini berarti kalau dioplos pakai anggur murni, dijual kayaknya harganya bisa tinggi. Terbersit untuk menjual, tapi takut kena sweeping. Gitu loh ya. Ini murni menurut saya hasil fermentasi nanas yang kesekian kalinya paling bagus ini hasilnya, sampai 10%. Komposisinya buat yang pengen tahu cara membuatnya bisa dilihat di video sebelum ini ya, nanti saya cantumkan di deskripsi ya. Nggak usah saya ambil cuplikan videonya, nggak usah, tonton aja di video yang membuatnya ya. Ini komposisinya pas sekali, baik maaf mulai naik. Jadi baik buah nanasnya, airnya, gulanya maupun raginya, itu komposisi yang paling pas menurut saya. Jadi untuk pembuatan berikutnya itu bisa buat patokan supaya hasilnya bisa 10%, 10, 10, 10, 10. Oke, semoga bermanfaat. Kalau mau ada yang bikin, pesan saya jangan sampai oleng untuk meminumnya, cukup keluar keringat saja. Setelah itu tidur, bangun pagi badan sudah enak segar. Sekian Lur, sampai jumpa di lain waktu. Semoga nanti ada konten-konten yang lebih menarik lagi. Salam.